menambal defisit anggaran itu jadi hanya untuk tujuan jangka pendek. Karena satu sisi kan apapun sekarang Menteri Keuangan Dirjen Pajak ini di target, Anda harus mendapat pajak segini dong. Nah, jadi 1000 cara untuk mendapatkan pajak adalah salah satunya dengan tax amnesty. Lalu kalau memang apakah pertanyaannya hanya untuk menambal APBN? Tapi tadi Mas Andreas mengatakan bahwa sebenarnya tujuan besarnya adalah untuk repatriasi dana. Bagaimana menarik dana dari luar, aset yang di luar ke dalam negeri sehingga bisa menggerakkan ekonomi. Jadi repatriasi dana untuk pertumbuhan ekonomi. Itu pun Menteri Keuangan di mana-mana ngomong itu, Presiden juga bicara itu. Tetapi apakah tax amnesty ini menjawab kebutuhan untuk repatriasi dana dan untuk pertumbuhan ekonomi itu? Karena tadi seperti Mas Andri jelaskan, nanti Mas Prastowo tolong jelaskan publik, tahun 2018 itu ketika sudah ada keterbukaan data dan informasi terkait perbankan dan pajak, otomatis para penyembunyi aset di luar itu pasti akan diketahui asetnya dan pasti akan membayarkan denda. Dendanya itu adalah ada membayar kewajiban rate-nya 30% dan denda 50%. Tetapi jadi kan kita bisa hitung, Mas, tolong kalau kita tidak tanpa tax amnesty 2018 kita sudah dapat dana, selain dana yang kembali juga 30% rate ditambah 50% denda. Besar sekali jumlahnya. Bandingkan dengan tax amnesty, kalau kita berlakukan yang kita peroleh cuman ini sebesar tarif uang tebusan. Bisa secara antara 2%, 4% atau 6%. Jadi apakah untuk menambal APBN cukup 250 dari tax amnesty itu cukup untuk menambal? Kan nggak worth it menurut saya. Tax amnesty itu bisa menarik dana. Padahal tanpa itu pun buat apa capek-capek tax amnesty? 2018 repatriasi sudah terjadi dengan adanya keterbukaan data dan informasi itu. Tolong dijelaskan Mas Prastowo supaya publik jelas, jangan-jangan ini adalah sebenarnya ada pemain gelap dari RUU tax amnesty ini. Jadi karena presiden sedang menggenjot pendapatan negara, ya udah paling gampang pakai anu lah. Padahal 2018 kan dana itu akan masuk dengan sendirinya. Monggo Mas Prastowo. Terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Pertama terima kasih atas undangannya. Bagi saya pribadi sebenarnya bicara tax amnesty sudah gelegean. Ini udah dari 11 bulan yang lalu ya, ini ide diwacanakan dengan segala macam pro kontra dinamikanya. Nah sekarang memang masuk ke tahap kritis, kulminasinya, klimaks atau anti klimaks nanti akan kita tunggu bagaimana proses politiknya. Sambil nunggu bahan ditayangkan, saya ingin memberikan background Panama Papers dan yang terakhir Samadikun Hartono yang ditangkap gitu. Secara normatif seharusnya ketika Panama Papers itu muncul, tax amnesty tidak relevan lagi. Tapi dengan bahasa terbalik justru Menteri Keuangan mengatakan diberi kesempatan. Jadi narasinya itu tergantung kepentingan memang. Kalau kepentingan mempercepat tax amnesty itu tinggal dikatakan relevan tax amnesty karena banyak data di luar negeri terkonfirmasi program ini relevan gitu. Tapi bagi yang kontra, loh kenapa tidak dilakukan penegakan hukum dulu sampai optimal, maksimal seperti apa, baru ketika tidak bisa ya realistis kita harus melakukan tax amnesty. Nah saya tidak mau langsung ke pro kontra, mendukung atau menolak. Saya mau membedakan dalam beberapa tahapan. Yang pertama saya memilah dulu ya, ada yang kalau bahasa Mas Ari secara ontologisnya gitu, itu menolak atau mendukung itu sudah nggak bisa berubah. Saya mendukung ya
harus jadi, pokoknya ini amnesti ini baik gitu. Kalau saya menolak ya karena itu buruk gitu. Ya dua kubu ini kan sudah tidak mungkin, kalau secara ontologis sudah tidak mungkin lagi berdialog gitu ya. Nah, yang kedua secara epistemologis, apakah hanya karena skemanya belum bagus, tidak ideal, belum sempurna, timingnya tidak tepat, sehingga masih bisa diperbaiki, ataupun kalau tidak jadi ya ditunda misalnya. Nah ini perdebatan di level teknis, pragmatisnya seperti itu. Nah saya akan memberi beberapa pertimbangan, mudah-mudahan membantu Bapak Ibu, teman-teman untuk mengambil kesimpulan sendiri. Jadi ini hasil dari, sama sebenarnya dengan Pak Andreas, kerangkanya sama karena kita juga sering diskusi, jadi tidak ada yang berbeda, tapi titik tolaknya adalah itu. Panama Papers itu membalik menurut saya relevansi dari teks amnesti untuk disegerakan, karena contohnya Hari Azhar Aziz, ini nggak ada urusan dengan beliau saya, tapi ini sebagai contoh menarik. Ini cermin sebenarnya, idealnya dia kan mundur atau divalidasi, verifikasi, disidik gitu oleh pajak. Itu kalau Anda setuju dengan posisi TA tidak relevan, harus kita kejar. Tapi tadi Pak Andreas mengatakan kapasitas kelembagaan juga belum memadai. Buktinya apa? Hari Azhar datang klarifikasi, katanya langsung dibilang clear gitu kan. Ini juga persoalan gitu. Nah jangan-jangan cara penegakan hukum atau penyelesaian seperti itu yang akan dipakai memang, atau selama ini yang menunjukkan kapasitas kelembagaannya tidak bisa optimal. Padahal kalau kita dalami dari Panama Papers ya, saya menganalisis, ya ada yang tricky. Saya lihat ada 3 model pola. Satu yang pebisnis murni, memang dia membuat shell company, SPV untuk tujuan bisnis. Mereka ingin kepastian hukum, lalu supaya bisa listing, menghindari resiko bangkrut, mempermudah listing dan sebagainya. Itu dimungkinkan dan nggak ada isu kalau untuk pengusaha, tinggal dicek dia clear and clean, selesai. Tapi yang kelompok kedua, kelompok pejabat politisi yang memang mendirikan shell company tujuannya untuk menyamarkan kepemilikan. Itu udah jelas. Nah untuk kasus ketua BPK misalnya, betul shell company itu $1 company, itu sudah bukan rahasia kalau para file manager tahu. Tetapi isunya bukan itu. Orang mendirikan shell company yang $1 itu supaya bisa buka rekening yang isinya mungkin miliaran, kita nggak tahu gitu. Dan rekening itu bisa bertransaksi dengan shell company lainnya. Maka kalau kita konfirmasi, apakah saya harus melaporkan harta saya yang cuma $1 ke SPT? Tidak. Dan itu urusan Anda, melapor tidak melapor, sudah ada deliknya di undang-undang, tetapi otoritas akan mengatakan, saya akan kejar justru rekening dari apa namanya itu, namanya aneh ya, nama SPV itu pasti aneh, karena SPV itu nggak bisa milih kita bayar tinggal pilih di website, ada katalognya, namanya jelek-jelek itu ya, bayarnya murah, kalau yang mahal-mahal dapat nama yang bagus gitu. Itu makanya nggak ada nyambung dengan orang Indonesia namanya kan, nggak ada nama Bimantara, nama apa gitu nggak ada. Nah itu persoalannya. Pajak punya otoritas meminta exchange of information by request ke negara tempat perusahaan terdaftar dan mencari rekening itu ada di mana. Ya Singapura lah, nggak jauh-jauh, pasti di Singapura. Transaksinya ada di situ. Itu yang harus dikejar harusnya. Tapi itu tidak dilakukan. Justru dibilang clear. Nah ini bahaya. Resikonya bisa rugi dua-duanya kita. Kita mengharapkan penegakan hukum tegas, TA sudah tidak jadi, ternyata melempem. Ini yang bahaya juga. Nah konsiderasi seperti yang mau saya sampaikan, lalu kita bisa menimbang. Kita memang harus belajar mengambil keputusan itu bukan a priori gitu ya. Secara induktif, a posteriori, supaya emang betul-betul bertolak dari yang empirik seperti apa. Nah, saya akan sedikit memberi gambaran supaya mempermudah pemahaman kita. Oh, ketiga belum. Kelompok ketiga itu yang memang membuat shell company atau SPV untuk menghindar pajak. Dan itu masih harus diuji apakah itu tax evasion yang disebut di kita mengemplang pajak atau tax avoidance yang memang boleh gitu ya.
Itu juga tugas Ditjen Pajak untuk mengetes itu. Nah ini Amerika, Venezuela, negara-negara itu sudah menugaskan kejaksaan masing-masing untuk menyelidik. Di kita sedang mempelajari. Sampai kapan? Saya juga sudah mengatakan ingatan kita ini pendek. Saya juga menduga 2 minggu aja kita udah capek. Pasti ada isu lain gitu. Jadi sudah meredup. Nah untung ada diskusi sore ini mungkin bisa muncul lagi gitu kan. Panama Papers sudah meredup. Karena nanti ada papers yang lain yang akan muncul gitu. Dulu Swiss Leaks, lalu offshore leaks juga tidak selesai, tidak ada follow up-nya. Itu juga persoalan. Yang kedua dari background itu adalah Menteri Keuangan lalu mengatakan ada potensi dana 11.400 triliun. Nah itu menurut saya blunder besar. Dengan mengatakan kita punya dana melebihi PDB, nggak usah buru-buru, kita cicil aja. Tiap tahun kita kejar 500 triliun, 20 tahun depan kita ongkang-ongkang. Kalau itu benar gitu ya. Tapi lagi-lagi jangan sampai itu yang jadi justifikasi karena saya sudah punya ide secara a priori lalu ya apapun itu melegitimasi, itu yang tidak boleh. Presiden yang saya kasihan. Presiden diberi data yang seolah-olah akurat lalu mengatakan pemerintah punya data yang lebih akurat dibanding Panama Papers, Jokowi Papers. Ini kita nggak ngerti sejauh mana akurasinya. Tapi kalau itu jadi prakondisi TA tanpa penegakan hukum lebih dulu, nggak akan bisa. Nah dari Panama Papers itu backgroundnya apa? Bapak Ibu, kita jangan berilusi juga duit itu ditaruh di rekening triliunan gitu kan. Nggak mungkin, di luar negeri itu kan interest rate-nya rendah ya Pak Andreas ya. Itu ya hanya pejabat, mantan pejabat, politisi lah gitu. Pokoknya yang legal illicit itu. Naruh ya, karena kalau diputer harus money laundering dulu. Kalau yang itu iya. Nah kalau yang begitu yang mau pulang, dengan RUU TA sekarang belum tentu efektif. Karena yang ditawarkan pengampunan pajak saja. Lah saya itu padahal koruptor. Saya itu penjahat. Saya minta diampuni yang di luar pajak justru malah nggak mau mereka pulang. Sementara pengusaha tidak mungkin dia menaruh uang di rekening gitu. Pengusaha pasti dalam instrumen yang dia puter, entah itu saham, sekuritas dan sebagainya. Maka kalau pulang, apa tawaran kita sehingga mereka mau invest di Indonesia? Itu sudah pertanyaan teknis. Apakah market kita menarik, apakah sektoral kita menarik dan sebagainya. Nah saya akan masuk ke, saya berikan ilustrasi sederhana saja. Ini kan ibaratnya kita ini mau dapat air yang lebih banyak, buka kerannya lebih gede, diwadahi ember. Embernya ternyata nggak gede, kecil, tetap saja airnya tumpah. Ini hanya mau mengatakan tax amnesty yang tidak dahului persiapan administrasi yang baik itu berpotensi seperti itu. Kita memang betul membuka keran air, airnya keluar tapi tumpah karena wadahnya belum cukup. Seharusnya kita gedein embernya dulu, perbaiki sistem administrasinya dulu supaya TA ini efektif. Pertanyaannya dalam 11 bulan terakhir ini pemerintah melakukan apa? Yang kira-kira menjadi pemenuhan prasyarat tax amnesty yang efektif. Kita hampir tidak mendengar. Jadi patut diragukan, kita bisa memaklumi kalau ada suara-suara yang menyaksikan ini akan efektif gitu. Berikutnya, ini Pak Andreas sudah sering lihat jadi bosen mungkin ya. Jadi ada pemburu mau diberi senapan yang ampuh nih. Nanti bisa untuk nangkep binatang, jitu, kena dapat banyak, hebat. Tapi belum jadi ini sekarang, baru dibuat 2 tahun lagi baru selesai. Kan gitu. 2 tahun lagi selesai, udah nggak ada hutannya, udah dibakar binatangnya hilang. Kan cuma sesederhana itu sebenarnya. 2 tahun lagi Indonesia mau menghadapi automatic exchange of information. Itu adalah stick yang dimiliki pemerintah untuk bisa mengejar rekening di luar secara otomatis tanpa syarat, non by request. Jadi harusnya ampuh dong gitu. Tapi sebelum itu bisa dipakai, yang mau dikejar sudah nggak ada.
sudah diampuni. Nah ini juga sebenarnya ada kerancuan berpikir ya. Tapi kalau saya pihak pro, saya masih bisa membuat justifikasi. Justru dengan adanya stick itu, sekarang kita berikan carrotnya berupa amnesti. Orang mau mengaku terlebih dulu masuk ke sistem dan kita bisa lebih awal mendapatkan penerimaan pajak. Itu juga bisa. Ada ahli yang menulis juga, menghadapi automatic exchange kita ini bisa menggunakan amnesti sebagai transitional tax amnesty. Amnesti yang diberikan untuk menggiring supaya mereka itu masuk kandang gitu ya. Kurang lebihnya begitu. Tapi itu masih perlu diperdebatkan. Nah, saya berikan analogi lain. Ini sebenarnya supaya diskusinya itu nggak terlalu akademik ya. Kadang-kadang kan dibikin naskah akademiknya juga terlalu akademik, jadi membuat orang nggak bisa mengkritisi kan itu kan. Nah kita buat simple.